Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi yang agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, sebelum kami mulai, ini mengalami keterlambatan karena ada pengumuman penting yang perlu diumumkan terkait dengan kajian malam ini. Ada kuis yang sudah kami siapkan di website darussolihin.com khusus untuk kajian malam ini ya. Khusus untuk kajian malam ini. Silakan nanti buat esai, ringkasan, summary yang situ berisi hadis dan faedah-faedah dari hadis tersebut. Lalu nanti dikirimkan di email sesuai dengan yang tertera di website ini yang kami sebutkan. Ntar kami sertakan link ya. Ini hadiahnya besar. Nah itu, tautan untuk info esai nanti di website darussolihin.com. Bentuknya adalah, lihat aturannya. Ini lomba penulisan esai kedua dari kitab Bulughul Maram, kitab nikah dari Rumaiso TV, berhadiah total 3,4 juta rupiah. Ketentuannya membuat ringkasan faedah dari hadis-hadis yang dibahas dalam 21 pertemuan kitab Bulughul Maram, kitab nikah. Peserta wajib yang pertama subscribe channel YouTube Rumaiso TV. Terus ada aturan yang ketiga, peserta telah menyaksikan dan mencatat dari video ke-21 hingga ke-41 dari bahasan Bulughul Maram kitab nikah yang dijelaskan oleh kami. Terus yang keempat, terus ringkasan esai dituliskan pada file Word dan dikirimkan ke email admin@rumaiso.com dengan subjek kuis Rumaiso TV. Ini sebenarnya kuis Rumaiso TV yang kedua. Kemudian batas akhir pengumpulan esai masih lama ini ya. Ini sekarang tanggal 24. Ini sekitar 2 minggu untuk pengumpulannya. Yaitu sampai Sabtu 10 Oktober 2020. Karena kami beri waktu panjang karena memang harus dengar video itu baik-baik bagi yang baru mendengar. Kalau yang sudah mendengar ya mungkin dia ada catatan-catatan yang kurang dia ingin lengkapi. Masih ada waktu panjang, ini sekitar 2 minggu. Sampai 10 Oktober 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hadiah yang akan diberikan: 1. Sertifikat spesial untuk 10 ikhwan dan 10 akhwat yang esainya terbaik. 2. Sertifikat untuk semua peserta yang mengikuti. Kayak kemarin pesertanya itu yang di esai pertama, lomba esai pertama sekitar 90 orang. Semuanya dapat sertifikat. Kemudian yang ketiga, hadiah buku karya terbaru kami. Terus yang keempat, hadiah berupa uang tunai. Nah ini besar nih. Juara 1 dapat Rp400.000. Sebelumnya itu kita kasih Rp300.000. Juara 2 Rp350.000, juara 3 Rp250.000, juara 4 sampai 10 ya, itu akan mendapatkan Rp100.000. Yang dinilai adalah catatan yang lengkap 1, terus kerapian 2, terus sesuai dengan penyampaian kami selama kajian yang ada di channel Rumaiso TV. Nah itu perhatikan baik-baik, ini yang sudah kami janjikan. Silahkan, waktu masih lama, bisa siapkan itu. Alhamdulillah kemarin yang ikut dalam lomba esai pertama sudah dapatkan uang, sudah dapatkan buku, sudah dapatkan sertifikat, semuanya sudah terkirim ya. Dan juga diumumkan bagi yang mengikuti selama 4 hari daurah, yaitu daurah Syarah Qaidul Arba yang dilaksanakan dari tanggal kita itu laksanakan 4 hari ya. Nah, di bulan September ini sudah tersedia ujiannya juga, bisa melihat di website darussolihin.com. Lihat di postingan ujian daurah online Syarah Qaidul Arba buku Muslim tapi Musyrik.
Nah, ini juga dapat hadiah menarik nih. Peserta yang dapat nilai 100 akan dikirimkan buku langsung hadiah dari kami. Kemudian nanti juga akan mendapatkan sertifikat ya, yang bisa langsung dituliskan nama sendiri dan bisa diupload di Instagram ya, sebagai bukti telah mengikuti daurah. Baik, itu info-info penting. Silakan disimak baik-baik. Ya, mudah-mudahan bawa manfaat. Intinya ujian tadi, ya, ujian sekaligus juga penulisan esai sebenarnya cuma untuk murojaah. Bagian sudah terbiasa mencatat, dia tinggal menyalin ulang saja. Ya, dan tinggal dikirim, dan itulah yang nanti akan dinilai. Baik, kita lanjut ya untuk pembahasan malam ini. Ini satu hadis, ini ringkas, jadi saya tidak terlalu panjang lebar. Insya Allah banyaknya nanti tanya jawab, maka silahkan bisa tuliskan pertanyaan Anda, bisa nanti kami akan jawab terlebih dahulu dari YouTube ya. Bagi yang mendengar di YouTube channel Rumaiso TV, langsung membuka di YouTube di videonya, tuliskan komentar dari sekarang. Setelah kajian ini selesai, ya paling cuma 10 menit, kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, meskipun tidak terkait dengan materi. Namun kami mohon pertanyaannya tolong bisa dibuat satu-satu dulu, sudah kami jawab, ya baru kemudian tanya lagi pertanyaan lainnya ketika ada kesempatan. Biar yang lainnya juga punya kesempatan kami menjawab pertanyaannya gitu. Jadi jangan diborong semuanya 10 pertanyaan, kasih 10 langsung gitu. Beri kesempatan pada yang lain. Ya. Karena setiap malam ada kajian, jadi bisa manfaatkan tiap malam seperti itu. Baik, disimak baik-baik. Jadi kajian kita setiap kali kajian ini kalau dicatat pasti ada esai seperti ini, insya Allah bisa mendapatkan hadiah ya, dan bisa menang di situ. Nah, sekarang tentang menyerahkan jatah malam pada istri lain. Jawazu hibatil mar'a ya yaumiha li durratiha, yaitu bolehnya menyerahkan atau menghadiahkan jatah harinya ya, seharusnya jatahnya di istri yang satu ini, namun dia serahkan kepada madunya ya, Jadi misalnya ada 2 istri. Nah, satu istri ini dia cuma beri jatah saja, dia cuma mau saja, sudahlah 3 malam aja di tempat saya, nanti yang lainnya nanti di tempat istri yang lain gitu. Sudah saya ridho. Nah, dengan keridoannya ini nanti kita akan lihat apakah dibolehkan ataukah tidak. Nah, kita lihat hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Saudata binta Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Ya. Wahabat yaumaha li Aisyah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaha wa yauma sauda. Wa yauma sauda. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sauda binti Zam'ah, istri Nabi SAW yang kedua, pernah memberikan hari gilirannya Sauda itu kepada Aisyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan giliran kepada Aisyah pada harinya dan pada hari Sauda, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab nikah bab al-mar'ah, yaitu wanita menyediakan harinya kepada madunya yang lain, bagaimana pembagian malamnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudah yang dimaksud sini adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Lu'ay al-Amiriyah. Nah, kami punya buku kalau mau kaji tentang Aisyah, Saudah, ada buku kami, nanti bisa cek di toko Wifi di 0852 00 171 222, itu tentang istri-istri Nabi SAW. Bukunya belajar dari istri Nabi. Nah, mudah-mudahan suatu saat masih masa pandemi kayak begini, ada beberapa agenda saya akan buatkan bahas buku-buku saya juga. Mungkin kita bedah secara tuntas belajar dari istri Nabi SAW. Nah, Saudah binti Zam'ah ini, dia suaminya dulu itu bernama Sakran bin Amr bin Lu'ay al-Amiri. Kemudian Nabi SAW ketika diutus, si Saudah
itu masuk Islam. Begitu juga suaminya. Kemudian dia pergi, mereka berdua itu Saudah dengan suaminya ini hijrah ke Habasyah. Pada fil hijrah saniyah, pada hijrah yang kedua. Karena hijrah ke Habasyah itu ada 2 kali. Hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Dan mereka ikut pada hijrah yang kedua. Kemudian mereka tiba di Mekah. Lantas suaminya meninggal dunia ketika di Mekah tadi. Lantas Nabi SAW menikahinya setelah Khadijah itu meninggal dunia. Jadi saat Khadijah itu menjadi istri Nabi SAW, cuma Khadijah saja yang dinikahi oleh Nabi. Sedangkan beliau untuk memilih poligami belum. Wa dakhala 'alaiha fi Makkah. Kemudian baru nantinya digauli ketika berada di Mekah si Saudah tadi. Kemudian Saudah itu berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talat hayatuha. Ya, dan umurnya itu panjang bersamanya. Wa kana qad uqida lahu ala Aisyah. Dan illa annahu lam yadkhul biha illa fil Madinah. Dan ketika itu diakadkan dengan Aisyah, namun baru digauli ketika di Madinah. Nah, si Saudah ini diceritakan ini setelah Aisyah dalam masalah akad. Jadi dalam masalah akad itu setelah Aisyah. Berarti di sini Syekh Abdullah Fauzan itu menilai Aisyah itu lebih dinikahi dulu baru Saudah. Wa qabla fit dukhul ittifaqan. Namun untuk digauli Saudah lebih dahulu karena Aisyah kan dinikahi ketika masih belum balik, masih 6 tahun. Maka Saudah ketika dinikahi lebih didahului, akadnya memang Aisyah lebih dahulu, tetapi Nabi SAW menggauli Saudah lebih dahulu. Nah, dalam hadis dalam Sahih Muslim dikatakan wa kanat awala imra'atin tazawwajaha ba'di. Nah, dia itu adalah wanita yang pertama kali dinikahi setelahku. Jadi, akad dulu dengan Aisyah, kemudian habis itu dengan Saudah. Ya. Tetapi untuk disetubui Saudah lebih dahulu daripada Aisyah karena Aisyah itu masih kecil. Nah, kemudian tuwfiyat bil Madinah. Tuwfiyat bil Madinah, yaitu Saudah itu meninggal di Madinah pada tahun Arba'un wa Khamsin, yaitu tahun 54 Hijriah. Ada yang katakan 55 Hijriah. Artinya dia sudah pertama kali nikah dengan Nabi, ya masa-masa awal nikah dengan Nabi SAW setelah Khadijah meninggal dunia. Tetapi hidupnya setelah Nabi SAW meninggal dunia itu masih lama. Karena Nabi meninggal dunia itu tahun 11 Hijriah. Si Saudah meninggal dunia tahun 54 atau 55 Hijriah. Jadi tentang giliran malamnya dia serahkan kepada Aisyah. Ya, tentang giliran malamnya dia serahkan kepada Aisyah. Dan dalam riwayat ini tidak disebutkan sebab kenapa Saudah bisa kasih jatah malamnya pada Aisyah. Namun ada riwayat dalam riwayat Bukhari dari jalur Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Saudah itu menyerahkan jatah malam siangnya dan malamnya itu kepada Aisyah istri Nabi SAW. Tabtagi bidzalika ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma untuk mengharap ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi cuma mengharapkan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai seperti itu ya istri-istri Nabi SAW mencari keridhaan suaminya.
mencari keridoan dari Rasulullah SAW. Dia serahkan jatah malamnya saja, yang penting suami itu ridho, ya, dia rela seperti itu. Dan Aisyah katakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami dari yang lainnya dalam pembagian malam. Dan Saudah mencerahkan jatah malam tadi karena dia sudah semakin sepuh, sudah semakin tua. Dan dia cuma khawatir nanti Rasulullah SAW berpisah dengannya, maka dia serahkan jatah malamnya kepada Aisyah. Yang penting dia masih tetap bersama Nabi SAW. Kemudian diterimalah oleh Rasulullah SAW seperti itu. Dan An-Nisa ayat 128 yang menyebutkan demikian, wa ini imra'atun khaffat min ba'liha nusyuzan. Ya, dan ada wanita yang khawatir, ya. Dia itu ya sudah bertambah umur, dia khawatir dan keadaan dirinya nantinya, takut diceraikan. Nah, ini menyebutkan sebab dia menghadiahkan jatah malamnya tadi. Namun tentang An-Nisa ayat 128 tadi ini dikaitkan dengan Saudah, ayat ini turun tentang Saudah. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Yang jelas hadis ini jadi dalil bolehnya seorang istri jika dia itu dimadu, ya, ada istri yang lainnya, dia menyerahkan jatah malamnya kepada istri yang lain jika suaminya itu ridha. Karena sebenarnya jatah malam ini kan milik istri tadi, itu hak dia. Dan Syekh Abdullah Fauzan katakan jatah malam ini bisa digugurkan, ya kalau dengan ridho suaminya. Dan ini kesepakatan para ulama. Karena Saudah itu menyerahkan jatah malamnya kepada Aisyah dan Nabi SAW menerimanya. Setuju. Ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa. Maka dia menyerahkan kepada Aisyah itu 2 malam, yaitu hari yang jatah jadi Aisyah dan hari jatah Saudah. Tidak ada 2 waktu, jatahnya Saudah dan jatahnya Aisyah. Kenapa Saudah kok milih Aisyah? Kenapa tidak istri-istri yang lain? Karena Aisyah itu paling dicintai oleh Nabi SAW. Maka sungguh aneh kalau ada sebagian orang, sebagian kelompok yang menghina, mencela, menjelek-jelekan, mendoakan jelek Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah itu dia cerdas, ya. Dia juga sangat menyayangi Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ya, di sini jadi dalil dibolehkan istri menghadiahkan jatah malamnya ini kepada suaminya, dan suami terserah dia mau membagi itu bagaimana. Jadi serahkan saja pada suami itu terus membaginya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ini salah satu lagi fikih dalam poligami tentang jatah malam. Jadi jatah malam itu istri yang satu boleh menghadiahkan pada istri yang lainnya dengan catatan dalam mendapatkan ridho dari suami, sebagaimana Saudah menyerahkan pada Aisyah tetapi sudah diridhoi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan besok malam masih dari kitab nikah, ya. Video ke-45 berarti besok ke-46. Ini tentang masalah adil juga nih dalam pembagian malam. Masih semuanya tentang pembagian malam karena ini masih bentuk berbuat baik kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan, ya, malam ini. Ya, saya baca dulu lewat YouTube, nanti di Zoom siap-siap. Bolehkah sehabis mandi bersih atau junub langsung mandi biasa? Iya, boleh. Malah lebih bagus seperti itu. Tapi ketika mandi junub baiknya tidak pakai sabun dulu, tidak digabungkan dengan sabun, itu lebih aman, ya, walaupun sebagian ulama membolehkan seperti Ibnu Taimiyah.
Kalau anak hasil zina itu sebenarnya boleh tidak disembahkan ke ayah kandungnya, dan kapan seorang anak dikatakan durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya buat orang tua sedih, buat orang tua kecewa, buat orang tua menangis, itu durhaka. Namun kalau pertanyaannya ini berbeda ya ini ya. Anak hasil zina itu sebenarnya boleh tidak disebabkan pada ayah kandungnya. Sebentar, saya berikan artikel. Sebenarnya sudah kita bahas di sini ya. Di channel Romaisa TV sudah kita pernah bahas. Coba nanti lihat di video kami hamil di luar nikah. Sebentar, saya jelaskan artikelnya juga. Ayah biologis, tentang ayah biologis tadi ya. Itu tadi yang tanya dari toko fulan ya. Bisa baca tentang anak hasil zina di sini. Oke. Baik, ada telepon dulu, saya angkat kalau ada. Kalau ada nanti masuk ya. Terus masih lagi. Si A duda menikah dengan si B. Si A duda ya menikah dengan si B mulai dari nol. Dia punya anak 2, laki dan perempuan. Si A meninggal ya. Apakah anaknya dapat warisan dari hasil gonogini dengan si B? Si A duda kan. Terus dengan si B. Yang dapat cuma anak masing-masing aja ya. Dapat jatah itu cuma anak masing-masing saja. Wallahu a'lam. Kalau kita buang sampah, apa boleh mengucapkan bismillah atau dibuang saja di tempat sampah? Dibuang saja di tempat sampah. Setahu saya dalam mazhab Syafi'i, aturan baca bismillah itu bagi yang termasuk dalam perkara sepele itu tidak perlu membaca bismillah. Saya ambil tisu ini. Nah, ini nggak perlu saya ucapkan bismillah di sini. Perkara sepele aja. Saya ambil masker, saya ambil HP gitu, nggak perlu pakai bismillah. Suatu perkara ringan, perkara yang penting-penting saja baru pakai itu. Bagaimana hukum mencairkan dana klaim BPJS Ketenagakerjaan? Bisa, tetapi nanti pemanfaatannya cuma sebatas premi yang disetor. Orang tua saya minjam uang di bank untuk modal membangun kos-kosan. Uang pinjam di bank, bangun kos-kosan. Apakah uang dari hasil sewa kos itu termasuk uang riba? Tidak. Tetapi dia sudah lakukan kesalahan ketika minjam uang di bank, dia terjerumus dalam riba. Namun yang berkembang dari uang ini ya, uang yang tidak ada kaitannya dengan sebelumnya sebenarnya. Tidak kaitan langsung, karena ini berkembang sendiri gitu. Salah yang dia lakukan awal. Dan saya khawatir nanti nggak berkah untuk usaha kosnya. Ana diundang oleh teman dekat Ana untuk datang tahlilan. Tapi Ana tidak enak menolaknya. Karena ia teman dekat saya, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ya kalau cuma teman saja dibanding keluarga ya, masih bisa ditolak gitu. Alasan sibuk saja deh, ada urusan. Ya gitu saja. Ada telepon? Belum. Anak-anak 9 tahun, kelas 4. Ada tugas sekolah membuat nyanyian anak-anak menanam jagung, boleh dengan musik atau tanpa musik. Juga dengan gerakan kostum sesuai. Apa ini masih dibolehkan? Musiknya yang masalah. Kalau memang tidak ada jalan lain, karena ini sekolahnya mungkin sekolah umum ya, sulit dihindari ini, maka pilih yang cuma nyanyi saja tetapi tidak pakai alat musik. Batalkah wudhu jika menyentuh kemaluan pasangan? Secara umum menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Kalau menurut pendapat yang batal ya, termasuk pasangannya. Dan bagaimana jika istri mengeluarkan cairan dari kemaluannya di saat bercumbu dengan suami? Apakah itu dapat membatalkan puasa? Tidak. Yang keluar saat bercumbu, kalau sengaja bercumbu keluar mani, nah itu baru batal. Di tempat saya tidak sedang PSBB dan sholat Jumat masih normal berjamaah, dan mengeluarkan aturan, dan PT mengeluarkan aturan dilarang ke masjid untuk sholat Jumat karena mengikuti aturan pusat yang di Jakarta. Apakah zolim? Tidak. Ini terserah PT. Jadi kalau putuskan misalnya tidak ada sholat Jumat, berarti ganti sholat zuhur.
Tergantung ya, ini kadang melihat maslahat ya. Jangan bilang sesuatu itu zolim. Apalagi kalau terapkan di Jakarta itu zolim. Enggak. Itu malah secara prosedural itu benar. Menyerahkan jatah malam pada istri lain. Maaf, saya unsubscribe. Apa maksudnya? Ya, baik. Ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Bu Guru. Ya, silakan. Ustadz, saya kan melihat YouTube itu ada namanya UMKM emas. Iya. Itu dibolehkan nggak Ustadz membeli emas, kemudian nanti emasnya besok dijual lagi. Misalnya hari ini beli, kemudian nanti seminggu lagi emasnya dijual, kemudian untungnya itu dijualkan lagi ke emas. Pokoknya jual beli emas itu Ustaz. Bukan masalahnya di situ. Masalahnya itu kalau jual beli emas ya dan biadin atau tidak, itu saja. Bukan masalah saya beli nanti jual minggu depan lagi, bukan situ Bu Guru. Masalahnya cuma ya dan biadin enggak, titik. Gitu ya, dan biadin tunai dalam majelis akad. Kalau tunai kan nggak apa-apa gitu Ustadz ya. Iya. Jadi mau bisnis emas nggak masalah, yang penting tunai. Yang penting tunai, ada emas ada uang. Ustadz lagi, Ustadz kalau kesimpulan itu berarti kalau haid itu bisa ikut daurah ke dalam masjid nggak? Bisa. Kecuali orang junub nggak, hanya lewat Ya, aja. junub hanya abiris sabil, lewat saja. Ustadz gini, kalau saya punya kemeja baju yang batik itu Ustadz ya. Nah kemudian saya kasih ke seseorang perempuan, kemudian perempuan itu memakai jilbabnya tidak syar'i, itu saya itu berdosa atau tidak? Ibu kasih apanya? Jilbab atau kasih bajunya? Bajunya, baju kemeja lengan panjang gitu. Jilbabnya dia tidak syar'i, salah di dia, bukan salah di ibu. Berarti saya ngasih nggak apa-apa. Iya. Ustaz sekali lagi, gini, ada orang tua dulu nyogokkan anaknya masuk PNS, kemudian orang tua tersebut sudah meninggal. Itu untuk anaknya tobat bagaimana Ustadz agar orang tuanya juga tidak berdosa gitu? Ya sudah salah ya, tapi sudah terlanjur, dan itu kan tidak dinilai dari awalnya, tapi dilihat dari profesionalitas masuk kerja gitu kan seterusnya. Ya yang salah awalnya orang tuanya. Cara orang anak untuk ini mendoakan banyak doakan orang tua terus. Oke. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu mertua saya menyuruh kalau sholat zuhur di hari Jumat nunggu orang sholat Jumat pulang dulu. Tidak. Tapi setahu saya nggak gitu Ustadz. Iya, bisa langsung masuk waktu zuhur untuk ibu-ibu di rumah ya, langsung sholat zuhur. Atau mungkin saat PSBB sholat Jumat tidak dilaksanakan, maka sholat zuhur di rumah kan. Sholat zuhurnya itu bisa dilaksanakan ketika masuk azan zuhur. Suami ana berniat poligami. Alhamdulillah ana ridho. Cuma Ustadz ilmunya belum mumpuni. Materi pun juga masih dasar-dasar. Aja ada harapan itu juga di hati ana supaya segera biar satu-satu. Ya suruh suami matangkan dulu ilmunya ya, karena masalah poligami ini harus dengan kematangan ilmu dulu gitu, karena nanti mau nikah yang lainnya terus bisa mendidik yang lain juga enggak, dengan cuma modal semangat namun tidak punya ilmu semuanya. Saya seorang ukti, mohon sarannya, insya Allah sebentar lagi saya akan menyempurnakan agama atau ibadah, menikah di usia muda, mohon doanya, semoga Allah mudahkan. Bagaimana hukum nabung emas di Pegadaian? Yang pertama, emasnya punya wujud enggak? Jangan beli emas nanti emasnya ada ketika kita mau ambil dan nanti dicetak. Nah, itu berarti tertunda emasnya. Kemudian yang kedua, kalau ini gadai, apa ada bayar uang sewa tempat ataukah tidak? Itu uang sewa sebenarnya, sewa tempat ataukah itu sebenarnya tambahan dari utang piutang. Kalau itu tambahan dari utang piutang, buktinya adalah kalau setiap ada tambahan emas baru butuh box baru. Berarti itu sebenarnya tambahan dari utang piutang. Kalau itu sewa tempat, berarti emas yang baru masih bisa disimpan di box yang sama, maka tetap masuk di box yang sama tadi. Nanti itu dibahas juga di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang kita kaji pagi. Nih,
Saya masih sakit hati pada pengkhianatan suami yang pacaran lagi dengan istri orang. Nah, ini istri orang ya, nggak boleh, berarti haram. Ternyata itu yang lebih kaya, mantan suami masih kasih nafkah buat anak-anak masih balita saya. Ustadz masih sulit melupakan kebaikan mantan dia, Ustadz. Maaf, ini kalimatnya kurang, titik komanya kurang, jadi saya kurang paham ini ya. Tolong bisa pakai titik koma, Bu, baru nanti saya paham ya. Baik, saya lewat Zoom dulu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, dulu kan sempat anak sempat sekolah di sekolah Saudi, sekolah Indonesia Saudi itu Ustadz. Iya. Nah, anak pernah diajak sama babana itu buat ke salah satu kota di Saudi namanya Al-Katif kalau nggak salah. Iya. Ustadz. Nah, di situ anak itu lihat Ustadz, ketika itu memang saatnya bulan Muharram mungkin Ustadz. Kok di situ kayak ada perayaan Asyura gitu Ustadz, kayak perayaan Syiah gitu Ustadz. Dan polisi Saudi itu malah nggak membubarkan gitu Ustadz. Masih bingung sampai sekarang gitu. Dan terakhir itu mana ke sana itu 2018 itu kebetulan di kota Al-Katif itu masih ada, sama di Madinah itu namanya kelompoknya Nakhawilah kalau nggak salah itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz, apakah pemerintah Saudi itu membolehkan Syiah di negaranya atau bagaimana Ustaz? Ustaz. Itu di daerah-daerah kantongnya Syiah gitu, jadi sulit diubarkan karena itu markas mereka. Ya punya pertimbangan sendiri lah pemerintah Saudi gitu. Ya, politiknya juga ada. Ya, gitu. Memang markasnya Syiah di situ, jadi wajar ada perayaan kayak tadi. Nah, Ustaz, gitu ya. Baik, berikutnya lagi silakan di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kita yang menghadiahkan malam untuk istri yang lain karena takut diceraikan. Iya. Apakah ada riwayat ya istri Nabi yang diceraikan oleh beliau? Ada, tapi nanti balik lagi seperti Hafsah. Halo? Halo? Iya. Saya pernah dengar ada 2 istri Nabi yang beliau ceraikan, yang tadi 11 jadi 9, itu benar nggak? Bukan, itu 11 jadi 9 itu 2 meninggal ketika Nabi masih hidup. Jadi total semua 11, 2 meninggal ketika hidup. Nabi SAW meninggal dunia itu meninggalkan 9 istri. Ada Khadijah yang sudah meninggal sama Zainab ya binti Khuzaimah. Yang meninggal 2 orang ini. Gitu. Iya, sebentar. Iya. Baik, ada lagi? Selanjutnya silakan Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Halo. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Suami anak itu berniat untuk poligami. Alhamdulillah anak ridho. Cuma ilmunya belum mumpuni, materi pun juga masih yang pas-pasan aja Ustaz. Insya Allah itu anak ada harapan juga Ustaz di hati anak supaya agar suami anak itu segera berpoligami, karena nanti kalau tua tidak ada akhwat yang mau Ustaz. Karena anak melihat faedah poligami itu sangat besar keutamaannya gitu Ustaz. Yang bilang kayak gitu siapa? Anak bilang, anak cari sendiri Ustaz, apa? Enggak, yang keutamaan poligami sangat besar yang bilang siapa? Istri apa suami? Istri Ustaz. Nah, terus anak konsultasi sama ustazah, ada ustazah salat juga katanya biarlah suami yang berbicara sendiri kepada istri mau poligami apa enggak. Soalnya belakangan ini anak yang mencari madunya sendiri Ustaz, buat suami anak.
kata ustazah itu karena kan kami baru 3 tahun pernikahan, katanya kalau misalnya 3 tahun pernikahan ini masih dalam rangka untuk masih mengokohkan hubungan suami istri. Jadi bagaimana sikap Ana Ustaz? Karena Ana takut nanti kalau setelah poligami itu suami Ana berubah gitu Ustaz. Tapi di sisi lain Ana juga pengen gitu Ustaz. Sudah ditimbang matang-matang itu. Ya, kalau dari sisi suami sendiri tuh kayaknya mau, cuman masih mikir dulu Ustaz, mau kayak biar suami yang mikir lah Bu. Ibu tuh anti mainstream banget deh. Iya, coba pikir-pikir dulu deh. Iya, nggak tahu ya, istri-istri Nabi juga tuh ada konflik ya. Aisyah saja tuh konflik dengan istri-istri yang lain. Dikira mudah memanage gitu loh. Tadi sudah saya jelaskan masalah suaminya sudah punya masalah finansial, masalah ini. Terus mau menikah apa modalnya? Cuma modal cinta saja. Apa cukup untuk menghidupi keluarga kayak begitu? Ini anti mainstream banget Bu. Jangan cuma sekedar ini ya, mau jalani sunnah ya Bu. Sunnah tapi kalau lalaikan yang lain bagaimana? Ya, timbang-timbang ya Bu ya. Jadi mungkin sedikit nasihat buat saya Ustaz. Iya Bu, timbang-timbang Bu, ada maslahat yang lebih besar daripada itu loh. Ibu masih bisa dapat jalan amal soleh lewat ngurus anak, berbakti pada suami gitu. Jangan cuma nganggap poligami sebagai satu-satunya jalan ibadah. Coba perhatikan, ada juga yang sampai saat ini sudah menikah nggak punya keturunan, tapi dia tidak jadikan masalah keturunan itu jadi penghalang dia gitu. Jadi dia nggak punya keturunan bukan berarti dia tidak bisa ibadah. Dia punya jalan yang lain untuk bisa ibadah tuh. Jadi jangan pikirannya terlalu fokus pada satu, sedangkan satu ini belum bisa dijalani gitu. Coba mikir matang-matang dulu deh Bu. Gitu ya. Kalau tadi sampaikan suami saya sudah mampu, ini mungkin saya kasih jawaban berbeda. Ini sudah sampaikan kelemahan-kelemahannya. Ya saya juga agak pesimis banget itu lihat jawaban dia kayak gitu. Iya Bu, ibu nggak usah terlalu terlalu ngotot suami mau poligami gitu loh Bu. Biasa-biasa saja. Kan jalan surga bukan hanya itu Bu. Coba gini aja deh, bayangkan aja suami kenapa nggak fokus untuk dalami agama baik-baik gitu. Ya. Apa ibadah itu fokusnya di poligami saja? Kenapa tidak thalabul ilmi, tidak amal soleh itu banyak banget. Saya sampai saat ini aja nggak mikir itu, nggak sempat mikir mau poligami atau apa, nggak sempat Bu, mau mikir buku aja, nulis aja. Nggak mikir sampai situ. Nggak tahu ya kerjaan bapak-bapak yang lain ya. Saya sih nggak ada waktu kayak begitu. Wallahu a'lam. Ya mungkin waktu suami ibu banyak, ya bisa mikir-mikir yang lain, ya mungkin beda dengan saya gitu. Ya timbang-timbang aja deh Bu. Ya terserah, itu nanti depend on you. Iya. Baik. Yang lainnya lagi Bu. Saya bacakan dari cek dulu Ustaz. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila istri pertama menyetujui poligami karena calon istri kedua sudah terlanjur hamil, ya Allah. Dosakah apabila sebelum menikah ada perjanjian setelah 3 bulan anak lahir, suami harus cerai dengan istri kedua? Hal ini semata-mata atas permintaan istri kedua untuk menyelamatkan bayinya. Itulah sesuatu yang dimulai dengan yang salah itu kayak gitu tuh. Sudah hamil dulu, selingkuh kan tadi. Terus sudah menikah, ceraikan gitu. Saya nggak ada solusi untuk itu. Mikir mau menyelesaikan masalah zina, saya nggak ada solusi. Jadi selesaikannya gimana? Wallahu a'lam. Saya nanti dianggap menyetujui hal yang salah gitu. Mendingan saya nggak kasih jawaban. Baik, yang berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah suami harus minta izin atau keriduan istri yang lain ketika jatah harinya dipakai untuk istri yang lain? Terkadang suami ngambil keputusan sendiri, tahu-tahu tidak datang pada hari pas jatah saya dan hanya menjelaskan alasannya kenapa tidak datang tanpa bertanya dulu. Iya, baiknya ya minta izin deh sama yang lainnya gitu. Nanti saya khawatir cuma konflik aja. Gitu ya. Terus. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika menikah, calon istri ridho dengan hanya mendapat jatah bermalam 2 malam dalam 1 pekan. Tapi setelah menikah ternyata istri kedua menuntut untuk lebih dari 2 malam. Apakah suami berdosa jika tidak memenuhi? Ya nanti dibuat perjanjian baru deh, ini adilnya seperti apa. Ya mungkin istri kedua butuh juga perhatian, butuh juga jatah lebih. Ya, tinggal dikompromikan lagi dengan istri yang pertama. Siapa tahu ada yang bisa ridho di situ. Wallahu a'lam. Terus. Selanjutnya, Ustaz, apakah boleh mengundur melakukan sholat ba'diyah Isya setelah kajian rumah Isya, Ustaz? Boleh. Boleh, misalnya ini ya, saya habis Isya ya, mepet banget nih dengan kajian ya. Terus, saya kajian aja dulu. Nanti habis kajian saya ba'diyah Isya, mungkin sekaligus dengan witir, terus tidur, nggak masalah. Ya terus. Selanjutnya, izin bertanya Ustadz, apakah Rasulullah mengajak bicara istrinya ketika ingin menikah dengan yang lain? Bagaimana sikap istri-istri Rasulullah ketika Rasulullah menikah lagi? Apakah seperti wanita pada zaman sekarang, ada yang tidak terima atau marah? Iya, itu jawaban laki-laki kayak begitu semuanya, bahwa Rasul ya, Rasul nggak perlu minta izin, posisinya berbeda. Beda deh posisi bapak-bapak, coba aja nekat-nekat aja deh bapak-bapak. Apa posisinya sama dengan Rasul gitu yang istrinya bisa terima? Karena Rasul kan sudah kasih edukasi sama istri-istri yang lainnya. Sekarang bapak diam-diam nikah sama yang lainnya. Apa sudah kasih edukasi sama dengan Rasul? Jangan mikir semangatnya Rasul untuk poligami saja, tapi pikirkan juga Rasul sudah edukasi. Rasul seorang pendidik. Sekarang posisinya bapak bagaimana? Apakah sudah sama dengan Rasul? Sudah didik, beri edukasi sama istri gitu? Sudah? Kalau sudah, ya saya jawab iya silahkan. Diam-diam juga nggak apa-apa. Dan kalau belum, kenapa pentingkan keinginan sendiri, tapi dibalik itu nanti ada banyak konflik. Nanti istri pertama minta, sudah kamu ceraikan istri kedua lah. Atau istri pertama bilang, saya mau cerai saja lah. Bukankah itu konflik jadinya? Istri-istri Rasul nggak pernah kayak begitu. Berarti istri-istri Rasul itu sudah diedukasi dengan baik, sedangkan istri bapak belum. Kondisinya berbeda, different. Ya, jadi pikirkan itu. Jadi kalau ingin sama dengan Rasul, pikirkan juga Rasul sudah kasih edukasi. Oh iya, saya juga harus kasih edukasi yang baik. Biar tidak konflik dengan istri, biar tidak konflik dengan anak, biar rumah tangga juga punya baru kok nanti yang lama jadi bubar. Nah gitu. Cobalah pikirkan, oh Rasul nggak bubar ya rumah tangganya ya. Saya bisa nggak seperti itu? Nah itu yang dipikirkan. Jadi jangan pikir cuma modal semangat ingin poligami. Oke, ada lagi? Selanjutnya. Suami saya menikah secara diam-diam. Saya akhirnya tunggu sekitar 9 bulan kemudian. Iya. Saya mencoba menerima dan mencoba akrab dengan adik madu sebagaimana permintaan suami. Iya. Di perjalanan semakin akrab, saya merasa banyak tahu dan menjadi benci. Akhirnya saya menjaga jarak saja sama adik madu. Apakah sikap saya salah? Ustaz, ya, ibu posisinya dalam posisi mesti sabar. Kalau sudah ridho, sabar, nerima. Dia ridho dengan takdir ilahi gitu, karena posisinya sudah seperti itu ya. Ya mungkin suami diam-diam ya, tapi kalau sudah seperti itu ya mau ridho mungkin lebih baik ya kalau bisa. Ya sudah terjadi itu. Ya tinggal menyesuaikan saja. Semoga Allah mudahkan dan beri kesabaran. Baik, ada yang resen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, jika istri itu terkadang curhat gitu sama suami, terus seperti mengeluh soal ekonomi atau qadarullah saya praktisi istri kedua gitu, suami kadang jarang datang, pembagian malamnya itu belum bisa dikatakan adil. Terus kemudian saat saya mengeluh atau cerita gitu sama suami itu kecewa, terus
saya didiamkan gitu, istilahnya dihajar gitu. Itu apakah dibolehkan gitu ya Ustadz, seperti memblokir nomor gitu, terus nggak ada kabar, nggak ada mengeluhnya dari sisi apa, Bu? Iya, terkadang namanya seorang istri gitu kan kepengen ditungguin sama suami gitu, sedangkan posisinya qadarullah sudah seperti ini gitu. Kadang juga soal ekonomi gitu. Terus kadang suami bilang harus disyukuri gitu, jangan kufur. Jadi beliau itu mengatakan kalau saya itu kufur gitu, kemudian saya dihukum hajar dengan seperti ini, blokir kontak gitu. Solusinya banyak-banyak sabar nih, Bu. Gimana lagi keadaan suami kayak gini ya. Ya perlu ada ya kesabaran yang ekstra sepertinya ya. Kalau mau ya suami mungkin diajak dengar-dengar kajian kayak gini. Karena saya kan sebenarnya bukan tidak setuju dengan poligami, tapi saya beredukasi gitu. Bu, kalau nikah dipikir apa dulu gitu. Jadi sehingga dia bisa timbang-timbang. Apa Ustadz, kadang saya khawatir kalau memang saya yang sudah kufur kayak gitu. Enggak, kalau itu mungkin ini ya, Ibu kurangi ini saja komentar masalah tadi ini kurang itu. Mungkin kurangi itu dulu karena suami nggak terima gitu. Tapi memang sebenarnya kurang ya mungkin. Tapi ya di situ yang saya tadi bilang, Ibu mesti sabar. Tapi masalahnya sabarnya sampai kapan? Nah, itu lagi pertanyaan berikutnya. Iya. Kadang juga suami menawarkan kalau memang saya sudah tidak tahan gitu, bisa minta cerai gitu, minta ditalak gitu. Ya coba bertahan dulu deh, Bu. Nanti sampai titik mana Ibu bisa bertahan. Gitu ya? Allah barik fiik. Baik. Lanjut ya Ustaz? Iya, lanjut lagi. Silakan Ani Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait ini Ustaz, saya kan kerja di toko kacamata. Yeah. Nah, ketika saya ingin menjual kacamata ke luar ke teman-teman saya dengan harga yang lebih tinggi dari harga toko, itu bosnya sudah mengizinkan. Itu hukumnya dalam syariat Islam bagaimana ya Ustaz? Ibu punya barang nggak? Barangnya punya toko, jadi saya belum memiliki. Berarti Ibu sudah diamanahkan untuk jualkan? Boleh, jadi bosnya sudah mengizinkan kalau mau dijual keluar dan dengan harga yang lebih tinggi dibolehkan, asalkan di toko itu tetap perhitungannya sesuai harga toko gitu Ustaz. Berarti Ibu jadi wakil, boleh? Gitu. Posisinya jadi wakil, Ustaz. Jadi kalau wakil berarti sama statusnya seperti yang punya barang. Ustaz, baik. Yang kedua, ini terkait apa ya? Nazar Ustaz. Jadi teman saya itu ada yang pernah nyeletuk bilang, nanti kalau saya sudah lulus, saya pengen mengutarakan perasaan suka terhadap seorang ikhwan. Itu tapi bukan dari apa? Tapi itu hanya sebuah celetukan Ustaz, enggak yang serius gitu. Itu harus ditepati ataukah gimana ya Ustaz? Ya tidak kan, nggak ada janji, nggak ada utarakan janji apa-apa kan? Enggak, cuma celatukan aja iseng gitu. Enggak. Berarti tidak termasuk nazar yang harus ditepati ya Ustaz? Iya. Baik Ustaz. Cukup, jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Masih ada ya Ustaz, Bu Ute? Ya. Bu Ute silakan. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Silakan. Mau tanya Ustaz, untuk ini terkait dengan kita takziah tuh Ustaz. Ya saya kan di tempat yang kematian itu menyediakan kotak Ustaz. Kotak untuk, ya? Iya. Iya. Nah itu tuh sebenarnya hukumnya bagaimana ya Ustaz? Kalau kita nggak ngasih uang tuh nggak apa-apa kan ya Ustaz?
Tergantung urf, Bu. Biasanya itu tergantung urf, tradisi gitu. Kalau ibu nggak bawa apa-apa kayak isin, kayak malu gitu. Ini kok saya nggak bawa apa gitu. Mana amplop. Berarti sudah tahu. Kalau mau layat ya bawa amplop. Nah, itu sebenarnya memang ada atau ya, tradisi aja ya. Kalau kita nggak, maksudnya kita nggak melakukan, maksudnya nggak nyumbang gitu nggak apa-apa. Gini Bu, ibu misalnya ya, ini saya kasih logika saja ini ya. Aturan di masyarakat itu kalau misalnya kita mau lewat di depan orang ya, kita permisi dulu. Kira-kira kalau ibu tidak permisi dulu, apa tanggapan orang? Iya. Nggak sopan kan? Nah, sama seperti itu. Ibu akan mendapatkan dampak sosial. Gitu. Ya sama dengan tata krama, kita itu berpakaian, kita itu kumpul-kumpul di warga, kita hadiri undangan, ya itu kan sifatnya urf. Ketika kita tidak hadir, ada suatu hukuman sosial yang akan diberikan oleh masyarakat. Dan itu tetap berlaku dalam syariat kita. Maka dalam syariat itu ada namanya kaidah fiqh. Dan ini masuk dalam kaidah al-qaidatul kubra, al-adatu muhakkamah. Adat itu jadi sandaran hukum. Selama tidak diatur syariat, syariat tidak ngatur, maka adat jadi pegangan. Adat itu bisa jadi suatu kebiasaan di suatu tempat yang ini sudah disetujui oleh orang-orang. Selama tidak melanggar syariat, itu tidak melanggar syariat, Bu. Sehingga kalau ibu tanyakan, saya nggak semua gimana? Saya cuma jawab gampang, Bu. Ibu nggak malu gitu. Nah, itu aja. Sama seperti misalnya saya datang ke nikahan ya. Yang lainnya nyumbang, ada bawa amplop, ada bawa kado. Saya datang gitu aja. Makan terus pulang. Apa kira-kira yang terjadi, Bu? Orang itu nggak punya malu itu orang itu ya. Masyarakat menghukumi, Bu. Gitu. Karena sudah ada ini. Iya, sebenarnya sudah jadi istilahnya jadi regulasi, namun tidak usah tertulis. Dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kita tidak mengikuti, kita nih sebagai yang Ibu tidak kena dosa sih, tidak kena dosa, namun ibu kena hukuman sosial. Nah, itu kan kalau kita yang datang. Nah, kalau misalnya kita yang kematian gitu, Ustaz, kita di pihak yang sebagai kematian, kita nggak menyediakan tempat itu nggak apa-apa kan sebenarnya, Ustaz? Bagaimana ya, orang datang situ pasti tahu itu pun disediakan gitu loh. Taruh saja, itu pun mereka itu rata-rata nggak nyumbang banyak kok, cuma ambil 5.000, 10.000 masukin amplop gitu. Cuma kerelaan mereka untuk menunjukkan mereka juga berduka atas yang meninggal. Itu aja. Ya. Satu lagi Ustaz, kalau ini sama juga sih mengenai tips Ustaz. Sebenarnya kan orang itu kan sudah bekerja mendapatkan gaji tetap dari pekerjaannya itu. Nah, kalau kita misalnya memberikan tips gitu, padahal ya itu tupoksinya dia bekerja itu di situ gitu, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kalau ibu bawa ini ke masalah, kan sudah jadi urf, Ustaz. Itu urf yang melanggar syariat. Oh. Beda. Kan sudah jadi kebiasaan, Ustaz. Iya, itu kebiasaan yang nggak boleh. Nah, iya sih. Udah umum gitu. Udah umum, itu keumuman yang tidak boleh. Beda kalau dengan yang tadi. Tadi saya berani jawab, ibu kok nggak nyumbang, gitu. Kalau yang ini saya berani jawab karena ada dalil. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang minta disogok. Ya sudah, berarti ada dalil. Kalau tadi nggak perlu ada dalil, maka kembali ke hukum asal boleh. Nah. Ya. Cukup. Baik Ustaz. Cukup. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ini resen terakhir, monggo. Silakan Bapak Ibnu Sudrajat.
Bismillah Ustaz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, ini anak punya ayah beda agama. Terus? Nah, dia berpesan kalau dia nanti meninggal jangan secara Islam, lebih baik secara Katolik atau di kremasi. Ya, nah, terus? Saya sebagai anak mesti gimana Ustaz? Posisi anak, ini berpesan seperti itu. Biarkan saja yang satu keyakinan dengan dia yang mengurus. Bapak nggak ngurus apa-apa. Tidak ada lagi. Maksudnya? Tidak ada lagi Ustaz. Saya sendiri. Enggak kan? Ya, anak ada dari pihak gereja kan? Masalahnya dia Katolik tapi tidak pernah ke gereja. Ya biasanya ada kesadaran. Saya tidak tahu gerejanya di mana. Iya biasanya ada kesadaran dari keyakinan mereka untuk itu kan. Ada orang nggak pernah ke masjid Pak, tetap kan orang-orang Islam ngurus jenazahnya. Nah, posisi tinggalnya ini kan kebanyakan di warga Islam. Dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah bergaul dengan tetangga. Nah ini yang saya sulit. Saya mesti cari kemana, sedangkan saya nggak tahu. Ini sudah meninggal apa belum? Belum meninggal. Masih ada harapan. Dia berpesan, jangan sampai dimakamkan secara Islam. Kalau enggak akan ditayangan. Seperti itu Ustaz. Ancaman gentayangannya nggak benar. Dia ngatur-ngatur apa? Saya mati nanti gentayangan ya nggak mungkin. Dia ngatur-ngatur dia mati apa gentayangan? Gentayangan nggak bisa diatur-atur oleh mayit. Nah itu saya gimana Ustaz sebagai anak? Apakah saya seperti Ali yang jelas tetap mengurus? Tahu dari mana Ali bin Abi Thalib mengurus? Saya pernah dengar cerita. Kan masih banyak orang-orang musyrik juga yang ngurus bapaknya sendiri. Nah ini saya sebut gimana Ustaz? Anak sendiri, ayahnya begitu. Ya kalau udah mau gimana? Ya jelas kan Bapak nggak tahu juga aturan untuk adat mereka ketika mengurus jenazah kan nggak tahu. Ya benar, tidak tahu. Yang cuma tahu ya yang keyakinan dengan dia. Cobalah ada temannya atau saudara-saudara yang lain yang sekeyakinan suruh ngurus itu. Masa nggak ada satupun? Tidak. Nggak ada satupun Ustaz. Jadi memang tidak pernah bergaul kemanapun. Saudara dia pun juga yang saya tahu itu Muslim. Teman-temannya nggak ada juga? Hidup. Tidak ada sama sekali. Jadi tipe orang yang selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana. Ya nanti keputusan masyarakat yang jelas tidak disolati gitu aja. Lalu secara pemakamannya tetap dikafani atau gimana? Saya nggak tahu pemakaman mereka bagaimana. Nah itu Ustaz. Iya, jenengan tanya di. Apakah saya sebagai anak berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Makanya saya tadi cuma kasih solusi. Kalau ada yang ini, saya nggak bisa mampu sejauh mana lagi Pak. Wallahu alam. Saya stop aja pertanyaan. Saya nggak jawab lagi Pak. Oke Pak, 6 Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz? Kalau tanya tadi lagi saya nyerah, nggak saya jawab. Nggak, beda. Ini beda. Iya. Ini begini Ustaz, saya ini kerja bagian pajak, tapi saya diminta untuk mengurusi perizinan. Saya punya kerja itu perkebunan, sedang mengurus izin perpanjang HGU. Dan ini kan izinnya itu ke pemerintah yang di bidang ketanahan. Nah, ketika urus izin, itu kan sudah pasti si yang saya urus ini meminta bagian Ustadz. Untuk tanda tangan lah, untuk pengukuran Ustadz. Nah, ini saya posisinya, kan dia minta. Itu saya, jika saya mengasih, apakah saya masuk suap ke dia Ustadz? Menyogok. Jelas, sogok. Karena posisinya itu saya diminta, saya sudah nawar, tidak mau bayar, ya, dan ancam gini, ya udah kalau nggak mau bayar, jangan diterusin izinnya, dibalikannya tanahnya ke negara. Nah, sedangkan posisi saya kerja harus itu diselesaikan perizinannya.
terpaksa ngasih ke dia itu sogok, tetapi sogok haram untuk dia, ya dibolehkan untuk bapak karena darurat. Jadi saya tidak termasuk ikut dosanya, Ustaz. Karena darurat, bukan tidak termasuk ikut dosa, darurat. Walaupun saya sempat nyindir juga sama pihaknya ini, ingat loh ini ada KPK atau dosa, sedangkan brosur besar di kantornya aja tanpa pungli. Ya mereka cuma ketawa-ketawa aja seperti itu. Sudah kasih dia aja. Ya bisa nggak ikut dosa ya Ustaz ya? Saya takut juga soalnya kalau takut dosanya juga Ustaz. Darurat untuk bapak. Karena angkanya bukan. Darurat untuk bapak. Titik. Nah, Ustaz. Cukup. Ya, baik. Ya, baik, saya jawab dulu yang di YouTube terakhir. Untuk sertifikat daurah kemarin yang sertifikat fisik belum keluar ya Ustaz. Tidak ada sertifikat fisik. Online tinggal di print. Karena kalau sertifikat fisik kita keluarkan biaya lagi. Jika merasa senang juga misal ada hari di mana nggak ada suami karena capek ngurus suami. Jadi ada keinginan berbagi suami biar ada me time untuk ibadah atau menyenangkan diri. Ya siap-siap aja Bu. Kalau yang nanya ini ibu-ibu, jangan mikirnya saya mau banyak me time. Perasaan ibu nggak tahu perasaan yang ini sudah komentar istri-istri yang kedua juga pada komentar beberapa hari ini masuk. Coba ibu dengar komentar mereka baik deh. Kira-kira ada masalah atau tidak gitu. Jangan ibu cuma mikir sudahlah suami saya biar menikah. Ibu sekarang dalam posisi bisa menerima atau tidak gitu ya. Dalam kajian Bulughul Maram, Ustadz bilang tidak mengqadha sholat. Ya, itu pendapat saya yang lama, pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi waktu kajian malam, Ustadz bilang mengqadha sholat yang tertinggal. Iya, saya ada dua pendapat dalam masalah ini. Kesimpulan yang paling bagus, ini juga pendapat dari Syekh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah. Beliau katakan lebih hati-hati qadha. Bagaimana bila pasangan yang sudah lama menikah belum diberi anak, mana jalan yang lebih baik antara mengambil anak angkat atau poligami? Tergantung orang. Ada yang milih poligami, ada yang milih anak angkat. Tergantung masing-masingnya. Apakah berdosa jika seorang istri tidak ridho di poligami tapi tetap bertahan dengan sang suami dan anak menganggap seolah tidak punya madu, Ustaz? Tergantung ya. Di sini keadaan suami untuk poligami itu nanti macam-macam. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya itu mubah, ada yang haram. Ya, kondisi suami itu bagaimana? Ya, kemudian ada edukasi yang baik gak pada istri biar tidak terjadi masalah gitu. Ustadz, saya ingin hijrah. Dari mana mulainya hijrah saya, Ustadz? Benar-benar ingin belajar sunnah buat anak-anak biar selamat di akhirat, Ustadz. Belajar dari nol, yang dasar-dasar akidah dulu dan ibadah yang dibutuhkan sehari-hari. Baik, yang belum sempat saya jawab, insya Allah ke pertemuan besok pagi atau besok malam. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu dengan baik dan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.